Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini Anda ditemani kembali oleh Vena Kintan yang selama 1 minggu kemarin pergi ke IKN. Bocorin sedikit dong, udah siap belum nih? Wah, IKN ini cerah ya, secerah baju saya. Sangat cerah di sana, cuacanya juga bagus. Sudah 80% rampung lah, tapi yang rampung ini lokasi untuk upacara bendera di 17 Agustus. Berarti siap ya nanti 17 Agustus kita ke sana lagi ya? Ya, 20% sudah siap lah ya nanti. Baik, kalau gitu ada informasi apa nih, Vena? Ya, kami hadirkan informasi pertama di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Untuk Anda pemirsa, ini ada sejumlah aktivitas dari gunung di beberapa daerah yang terus menunjukkan aktivitasnya. Ya, selain erupsi pemirsa, beberapa di antara juga menunjukkan aktivitas gempa berupa guguran lava maupun kegempaan. Berdasarkan pengamatan Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, dalam 18 jam, Gunung Merapi teramati telah meluncurkan 15 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimal 1,5 km ke arah barat daya atau Kali Bebeng. Sementara dari data seismogram, terjadinya kegempaan awan panas guguran 1 kali, gempa guguran 57 kali, gempa tektonik jauh 1 kali, dan gempa fase banyak atau hybrid 3 kali. BPPT Yogyakarta menghimbau warga untuk menjauhi daerah bahaya yang telah direkomendasikan. Hingga kini, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Sementara di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Gunung Semeru terpantau memuntahkan guguran lava pijar yang mengarah ke sisi tenggara atau Besuk Kobokan pada Minggu malam. Akibat cuaca mendung dan berkabut, jarak luncur guguran lava pijar yang mengarah ke Besuk Kobokan tidak teramati. Sejauh ini, belum diperoleh adanya laporan terkait dampak yang ditimbulkan dengan terjadinya guguran lava pijar Gunung Semeru ini. Petugas menghimbau agar warga di sekitar daerah aliran Sungai Besuk Kobokan selalu meningkatkan kewaspadaan yang tinggi terhadap potensi terjadinya awan panas yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur kembali erupsi setinggi 1,1 km disertai lontaran lava pijar. Saat erupsi terjadi, warga sempat panik dan berhamburan keluar. Erupsi juga mengakibatkan hujan abu turun di wilayah desa Dulipali. Badan Geologi Pos Pengamatan mengaku, erupsi terjadi akibat peningkatan gempa vulkanik dangkal sejak siang hari. Tim TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini setelah sempat dirawat di RSUD Wahidin Sudirohusodo Mojokerto, Bribtu Rian yang merupakan anggota Polri yang diduga dibakar oleh sang istri yang juga merupakan anggota Polri akhirnya meninggal dunia. Ya, jenazah almarhum ini langsung diserahkan kepada pihak keluarga dan dimakamkan di desa kelahirannya di Jombang, Jawa Timur. Jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono, anggota Polres Jombang yang diduga dibakar oleh istrinya, tiba di rumah duka di Dusun Sambong, Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Jombang, Jawa Timur, Minggu sore. Kedatangan jenazah disambut tetangga dan rekan kerja dinas korban. Selain dari rekan kerja almarhum, tetangga dan kerabat serta warga desa turut menyambut dan mengantarkan ke pemakaman. Suasana duka mendalam menyelimuti prosesi pemakaman. Setelah jenazah diserahkan keluarga kepada negara, pemakaman dilangsungkan secara kedinasan kepolisian. Tembakan salvo mengiringi peti jenazah dimasukkan ke liang lahat. Almarhum di mata rekannya dikenal baik dan pendiam, bekerja sesuai tugas kesehariannya. Tidak pernah tampak ada tanda-tanda menyimpan permasalahan atau persoalan di kehidupan keluarganya. Ibtu Kasnasin, Kasih Humas Polres Jombang mengakui korban terakhir dinas di Kesatuan Samapta Polres Jombang. Sebelum kejadian, korban paginya sempat berdinas dan bertemu rekan kerjanya. Jadi sebelum kejadian masih dinas. Kebetulan saya juga ketemu masih dinas anaknya. Jadi tidak ada tanda-tanda yang
yang ada permasalahan tidak, kita tidak kelihatan karena anaknya juga diem. Tapi ya kalau diajak komunikasi bagus sekali anaknya. Sempat ngobrol soal apa Anda terakhir ketemu sama korban? Saya hanya ngobrol cuma, loh kok ada di sini, iya dan saya sudah pindah di sini, gitu aja. Insiden tewasnya Bribtu Rian ini bermula dari kabar korban yang dibakar oleh istrinya yang juga anggota kepolisian. Insiden tersebut diduga akibat persoalan rumah tangga. Kasus ini kini ditangani Polda Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One, mengabarkan. Ya, informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Ini adalah update dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, di mana Peggy Setiawan ini menjalani pemeriksaan tes psikologi di Mapolda Jawa Barat selama 7 jam. Tes ini dilakukan sebagai bagian dari proses pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Ya, dan Rabu besok tersangka Peggy Setiawan ini akan menjalani serangkaian tes poligraf untuk mengetahui apakah jujur atau tidaknya pada saat melalui pemeriksaan ini. Selama kurang lebih 7 jam, Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan tes psikologi di Mapolda Jawa Barat. Tes ini dilakukan sebagai bagian dari proses pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Ada 3 psikolog dari luar Polda Jawa Barat yang melakukan tes psikologi kepada Peggy Setiawan. Dalam tes ini pula juga didalami terkait pola asuh dan tumbuh kembang dari Peggy Setiawan ketika berada di usia 18 tahun. Di hari kedua tes psikologis ini, Ibunda Peggy Setiawan tak nampak mendampingi karena alasan jarak dan kondisi Ibunda Peggy kurang sehat. Kuasa hukum Peggy menjelaskan bahwa tes psikologi ini sebagai bentuk upaya kepolisian untuk lebih berhati-hati agar tidak ada salah duga dalam kasus ini. Psikolog menjelaskan bahwa pemeriksaan untuk tersangka Peggy Setiawan itu berkaitan dengan satu intelijensi atau kognitif ya. Jadi intelijensi ini kecerdasan, kognitif ini fungsi otak. Kemudian yang kedua afeksi. Afeksi ini untuk menjabarkan tentang suatu perasaan. Ya, untuk mendapatkan respon yang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah motorik. Motorik ini untuk melihat atau memeriksa ya pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh itu. Nah, alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ini memang ada 5, cuma memang tidak disampaikan ya. Rencananya Rabu esok, tersangka Peggy Setiawan akan menjalani serangkaian tes dengan menggunakan alat poligraf untuk menguji kejujuran dari keterangan Peggy Setiawan. Sejauh ini sudah ada sekitar 7 saksi meringankan bagi Peggy Setiawan yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung ketika malam pembunuhan Vina dan Eki. Dari Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Oke. Makasih ya, Mas. Informasi lainnya pemirsa, seorang warga negara asing asal Inggris ini tertangkap warga di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Ya, sang bule ini melakukan pencurian truk bermuatan gabah dan juga melakukan tabrak lari. Aksi ugal-ugalan truk bermuatan gabah yang dikendarai warga negara Inggris terekam kamera milik warga. Dalam video terlihat, truk yang dikendarai Damon Anthony Alexander Hills tersebut menerobos portal penghalang di Tol Bali Mandara hingga kemudian masuk ke Bandara Ngurah Rai. Sebelum melakukan aksinya, pelaku merampas dan menganiaya supir truk. Bahkan, supir truk sempat ditendang oleh pelaku. Tahu-tahu truk saya hidup, mesin nyala, saya baru bangun, lihat ke sebelah, tak kira itu teman saya, ternyata bukan. Saya dipegang sini, di pundak sama ditonjok. Setelah itu dibukain pintu, ditendang. Itu mobil udah maju mundur, tapi saya masih ngelawan. Oh gitu. Ya, terus mobil truk saya berhasil maju, bisa keluar, saya turun, baru terjadi pengejaran itu.
Warga yang melihat kejadian tersebut langsung mengejar pelaku hingga ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pelaku tertangkap di terminal keberangkatan internasional dan menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung, petugas bandara kemudian mengamankan pelaku. Akibat aksi ugal-ugalan yang dilakukan warga negara Inggris tersebut, truk mengalami kerusakan di bagian bodi dan mesin. Selain itu, beberapa kendaraan sempat diserempet oleh pelaku selama di jalan. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan dari Polsek Kuta Utara. Dari Badung, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. This is Bali, not your country. Hey, don't go away. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku yang terjadi pada 2020 silam. Ya, Hasto tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar pukul 9 lewat 45 waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh 3 orang kuasa hukum, yakni Patra M. Zen, Roni Talapesi, dan Joy Tobing. Hasto menerangkan pemanggilan dirinya sebagai saksi dan akan memberikan keterangan kepada penyidik KPK dengan sebaik-baiknya. Pemeriksaan Hasto oleh penyidik KPK bertujuan untuk menanyakan dan memberikan informasi terbaru terkait dugaan keberadaan Harun Masiku. Selain pemanggilan hari ini, Hasto pada tahun 2020 lalu juga sempat diperiksa oleh penyidik KPK berkaitan dengan keterlibatannya dalam kasus suap Harun Masiku. Harun Masiku merupakan seorang buron KPK sejak 17 Januari 2020 silam. Dirinya diduga menyuap bekas anggota KPU Wahyu Setiawan agar dirinya ditetapkan menjadi anggota DPR fraksi PDIP Dapil 1 Sumatera Selatan. Ya, kita akan update bagaimana jalannya pemeriksaan Hasto Kristianto di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Faris Noval di sana. Faris, seperti apa jalannya pemeriksaan? Apakah sudah ada keterangan yang disampaikan oleh pihak penyidik KPK? Selamat siang, Vena, Ana, dan juga pemirsa. Hingga kini belum ada keterangan yang disampaikan baik dari pihak kuasa hukum ataupun dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto langsung terkait hasil pemeriksaan karena sudah kurang lebih 3 jam lamanya pemeriksaan telah dilakukan di dalam Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, tempat saya mengabarkan saat ini. Di dalam kasus dugaan suap yang dilakukan oleh ex-politikus PDIP Harun Masiku yang memang menjadi buron KPK hingga kini sejak 17 Januari 2020 lalu. Dan tadi salah seorang kuasa hukum atau pengacara dari Hasto pun, Roni Talapesi, mengatakan bahwa kliennya ini tidak ada kaitan atau hubungan sama sekali dengan Harun Masiku ataupun kasus suap Harun Masiku yang menimpa dirinya, dan juga Hasto ini tidak mengetahui keberadaan dari Harun Masiku hingga kini. Dan juga Hasto tadi begitu sampai di sini sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat tidak berbicara banyak pada awak media, namun ia mengatakan akan kooperatif dengan tim penyidik KPK dan juga akan memberikan keterangan sebaik-baiknya guna melancarkan proses penyidikan dari kasus yang belum selesai sejak 2020 silam. Dan memang diketahui juga Hasto sebelumnya, ini bukan pertama kalinya Hasto diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi oleh tim penyidik KPK di dalam kasus suap Harun Masiku ini. Namun sebelumnya juga Hasto pernah diperiksa pada 2020 lalu. Dan sebagai informasi tambahan, Ana, Vena, dan pemirsa, Harun Masiku ini merupakan DPO, daftar pencarian orang atau buron KPK sejak 17 Januari 2020 karena ia diduga melakukan suap terhadap ex-anggota KPU Wahyu Setiawan guna dirinya ditetapkan sebagai anggota DPR fraksi PDIP Dapil 1 Sumatera Selatan. Dan Harun Masiku ini yang menjadi sorotan tidak pernah mendatangi atau tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK dan selalu mangkir, sehingga dirinya ditetapkan menjadi buron atau daftar pencarian orang DPO oleh KPK 2020 silam. Sementara demikian, Ana, Vena, kami masih menunggu ini hasil pemeriksaan yang dilakukan di dalam Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Kembali ke studio. Terima kasih laporan langsung Faris Noval dari Gedung Merah Putih, Jakarta. Kami tunggu informasi update selanjutnya seperti apa.
Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali. Salah satunya ini di segmen berikutnya kami akan hadirkan informasi ini keluarga pemilik dari rental mobil asal Jakarta yang tewas dikeroyok di Pati, Jawa Tengah ini meminta pihak polisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Kami hadirkan kabarnya sesaat lagi untuk Anda. Pemilik rental mobil bersama ketiga rekannya dikeroyok warga saat berada di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah untuk mengambil mobil rental miliknya yang lama belum dikembalikan. Naas, BH, yang mengambil mobil miliknya tersebut justru diteriaki maling dan menjadi bulan-bulanan warga yang ada di lokasi. Akibat pengeroyokan itu, Burhan meregang nyawa, sementara tiga rekannya mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit. Kabar tewasnya Burhan membuat kesedihan mendalam bagi keluarga besarnya. Korban di mata keluarga adalah sosok yang baik dan menjadi penopang keluarga. Saya selaku perwakilan dari keluarga betul-betul berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jateng, Bapak Kapolres Pati betul-betul bisa mengusut tuntas atas kejadian yang menimpa kakak kami. Berharap betul-betul semua ditangkap, barang bukti, video, foto jelas sudah ada, dan insya Allah secara penangkapan mudah. Itu kami berharap betul-betul bisa diusut tuntas sehingga mendapatkan efek jera bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Keluarga telah memakamkan Burhan di lingkungan pondok pesantren di Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dalam keterangan terbarunya, Polda Jawa Tengah ini menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan pemilik rental di Pati, Jawa Tengah. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang dan ada 3 tersangka yang ini sudah ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri, kemudian juga memukul korban. Terkait tentang tersangka ini tidak menutup kemungkinan bisa bertambah, ya. Sementara yang sudah diamankan adalah 3. Kami ajak Anda pemirsa untuk memperbarui informasi langsung dari Polresta Pati. Sudah ada rekan kami Arga Dumadi di sana. Selamat siang Arga, informasi terkini dari Anda silakan.
Ya, Ana dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa memang betul sekali sekitar pukul 11 siang tadi ini sudah dilakukan konferensi pers berkaitan dengan penganiayaan yang berujung dengan tewasnya pemilik atau bos rental mobil di Pati, Jawa Tengah pada hari Kamis lalu ini. Dan seperti disampaikan sebelumnya ada tambahan tersangka. Bila sebelumnya dikatakan ada 2 tersangka, maka saat ini sudah bertambah 1 lagi menjadi 3, yaitu tersangka berinisial AG yang berusia 35 tahun, dan disampaikan bahwa tersangka AG ini melakukan pemukulan dan juga melindas tubuh korban, tepatnya adalah di bagian dada dan juga lengan kiri dan juga lengan kanan dengan menggunakan kendaraan roda 2. Dan yang menarik dari tersangka AG ini sebelumnya dikabarkan sebagai saksi, di mana ketika menjadi saksi, AG ini dikatakan merupakan orang yang membawa mobil yang kemudian diambil oleh bos rental itu ke Pati, Jawa Tengah ini. Hanya saja AG mengatakan bahwa dia mendapatkan pinjaman mobil itu dari saudaranya, sehingga tidak berhubungan langsung dengan pemilik atau bos rental yang pada akhirnya menjadi korban pada hari Kamis lalu. Dan dari pihak kepolisian juga hingga saat ini terus mengembangkan penyelidikan dan sudah ada 19 orang yang diperiksa sebagai saksi dan tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah tersangka ini akan mengalami penambahan. Dan untuk korban lain, yaitu ada 3 orang korban lainnya yang dirawat sejak hari Kamis lalu hingga saat ini juga masih dirawat di Pati, Jawa Tengah ini, dan kabarnya memang kondisinya sudah menunjukkan tanda-tanda positif begitu. Hanya saja memang masih diperlukan perawatan lebih lanjut dan juga dipantau secara intensif. Dan kemudian juga untuk 3 orang pelaku atau tersangka ini dikenakan pasal 170 dan mereka nanti akan dikenai sanksi atau hukuman maksimal adalah 12 tahun penjara. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Kemudian ini akan dilakukan pendalaman lagi mengenai adanya potensi dari tersangka-tersangka lain, mengingat tadi Anda katakan dari 2 menjadi 3 tersangka. Arga. Ya, dari pihak kepolisian ini juga dari Polda Jateng, dari Kapolda Jateng sendiri memang menginstruksikan untuk pembuatan tim khusus untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam, dan memang akan segera dilakukan pendalaman lagi. Memang sudah ada pemeriksaan terhadap 19 orang saksi, di mana ini mungkin nanti bisa jadi yang saat ini statusnya saksi akan menjadi tersangka atau mungkin akan muncul nama-nama baru lagi, karena memang dari pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan tadi disampaikan adanya nama-nama yang akan menjadi tersangka lagi dari kasus yang terjadi pada hari Kamis lalu ini. Vena. Baik, terima kasih Arga Dumadi melaporkan langsung dari Polres Pati, Jawa Tengah. Dari Arga, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Camat dari Sukolilo Pati. Sudah ada Pak Andrik Sulaksono. Selamat siang, Pak Andrik. Selamat siang. Pak Andrik, mungkin bisa cerita Pak kronologis yang mungkin Pak Andrik dan juga warga sekitar ini ketahui mengenai pengeroyokan dari pemilik rental mobil ini. Ceritanya seperti apa, Pak Andrik? Kalau terkait dengan kronologis yang tepat untuk menyampaikan ini dari pihak kepolisian masih yang kami tahu itu ada warga yang dari luar Sukolilo ke Sumberjoko, kemudian dari warga tersebut secara langsung kemudian mengambil mobil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian ada pemakai mobil itu yang tahu, kemudian berteriak menyampaikan kalau itu maling. Kemudian warga banyak yang berbondong, yang terjadilah seperti yang kita tahu semuanya. Oke. Pak Andrik, lantas apa penyebab warga semarah itu hingga akhirnya melakukan hal tersebut? 3 orang menjadi korban. Mungkin itu tindakan spontan ya, terkait dari warga yang ada di desa Sumberjoko, karena ada teriakan maling, kemudian berbondong-bondong dan secara spontan melakukan tindakan tersebut. Itu yang bisa
Oke, mungkinkah Anda ataupun warga sekitar mengetahui seperti apa Pak yang disampaikan oleh pemilik rental ini sehingga pada akhirnya membuat warga sekitar ikutan marah begitu, Pak Camat? Saya kurang begitu paham terkait dengan tindakan karena ini langsung diambil oleh pihak kepolisian, jadi seperti itu. Ini yang lebih tepatnya dari pihak kepolisian. Tidak seperti itu. Oke, Pak Andri, kami ingin tahu mobil itu kan sebelumnya mobil sewaan. Apakah Bapak kenal dengan orang yang menyewa mobil tersebut? Apa yang kemudian dia sampaikan? Apakah dia mengatakan bahwa mobil tersebut miliknya begitu, bukan mobil sewaan? Enggak, saya enggak kenal. Nggak kenal. Itu bukan warga di Sukolilo, Pak? Yang saya tahu, yang menggunakan mobil itu warga Sukolilo. Tapi info yang kami terima itu dipinjam dari temannya. Oke. Lantas Pak, awal mula sehingga pada akhirnya mobil ini mulai terbakar, ini ceritanya seperti apa Pak Camat? Kalau terkait dengan kebakaran mobil yang dilakukan oleh warga, secara detail informasi tersebut kurang begitu paham karena mobil tersebut kemudian yang kami tahu dilarikan ke hutan kemudian dilakukan pembakaran seperti itu. Oke. Pak, mungkin himbauan untuk warga, Pak, agar tidak lagi terjadi aksi main hakim sendiri seperti ini. Ya, baik. Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa kami turut prihatin dengan kejadian yang terjadi di Desa Suko, Kecamatan Sukolilo, Pati. Yang kedua, kami juga menyampaikan bela sungkawa dan duka cita terhadap korban yang jadi terkait dengan peristiwa di Desa Suko. Kami sampaikan juga kepada seluruh warga bahwa Desa Sukolilo ini aman, damai, kondusif. Jadi jika ada warga dari luar datang, silakan bisa langsung berkomunikasi dan pada dasarnya warga Sukolilo itu ramah-ramah. Oke. Semoga himbauan ini bisa didengar ya dan juga menjadi atensi bagi warga sekitar karena ada kekhawatiran warga-warga dari luar desa ini khawatir begitu untuk masuk ke wilayah Anda. Terima kasih banyak Pak Camat Sukolilo Pati, Pak Andrik Sulaksono atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Andrik. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai polisi yang mengungkap latar belakang aksi pembakaran suami oleh istrinya di rumah dinas asrama polisi. Sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini pihak kepolisian mengungkap latar belakang dari aksi pembakaran suami oleh istrinya, yakni Bribtu FN di rumah dinas asrama polisi Mojokerto. Ya, tersangka kesal lantaran uang belanja yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini dihabiskan untuk bermain judi online. Polda Jawa Timur menyampaikan motif yang melatar belakangi Bribtu FN, oknum Poluan Polres Mojokerto Kota yang tega membakar sang suami Bribtu Randi Dwi Wicaksono yang juga anggota polisi dari Polres Jombang. Dari hasil pemeriksaan Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim terhadap tersangka Bribtu FN, motif dari aksi pembakaran ini dilatar belakangi rasa jengkel tersangka terhadap korban yang menghabiskan uang belanja untuk menghidupi 3 anaknya yang masih berusia 2 tahun dan 4 bulan untuk bermain judi online. Motif ya rekan-rekan sekalian bahwa motif daripada kejadian ini bahwa saudara almarhum ini Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk mohon maaf ini main judi online.
Sehari setelah dirawat di rumah sakit, korban atau Bribtu Rian akhirnya meninggal dunia. Luka bakar serius hingga 90% jadi penyebab nyawa polisi asal Jombang ini tidak bisa diselamatkan. Bribtu Rian Dwi Wicaksono dimakamkan di pemakaman Sumberrejo, Kecamatan Pelandan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Upacara pemakaman dilaksanakan secara kedinasan oleh jajaran personel Polres Jombang. Sementara itu, Bribtu FN diserahkan ke Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diperiksa secara intensif, Polda Jatim menetapkan Bribtu FN sebagai tersangka pembakar suaminya sendiri. Saat ini tersangka masih mengalami trauma usai kejadian tersebut. Polisi tengah memberikan trauma healing termasuk pendampingan psikiatri terhadap tersangka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami Syamsul Huda di Polda Jawa Timur yang akan mengabarkannya untuk Anda. Syamsul Huda, silakan laporan Anda. Pemeriksaan terhadap oknum polisi wanita yakni Bribtu FN masih terus dilakukan oleh Renata Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk mengetahui bagaimana hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan tersebut. Dan itu kita sudah meminta bahwa motif dari pembakaran yang dilakukan oleh oknum polisi Bribtu FN terhadap suaminya yang juga merupakan anggota polisi yang berdinas di Polres Jawa Timur ini terkait dengan adanya kembali terkait terlibat dengan judi online. Polisi menyebut bahwa uang gaji yang seharusnya bisa untuk kebutuhan hidup keluarga ini dipakai oleh korban untuk melakukan judi online. Itu kita menyebut kejadian bahwa saat kejadian korban sempat pulang ke rumah dan sempat terlibat kasus dengan tersangka Bribtu FN sehingga terjadi pembakaran tersebut. Karena saat terjadi pembakaran yang tidak terduga tersebut, korban tersangka sempat memberikan pertolongan termasuk dengan memadamkan api yang sudah terjadi. Baik, terima kasih Syamsul Huda atas laporan Anda dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, dan pemirsa, kami harus jeda kembali. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda bersama Ana dan Vena sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Diduga sakit hati dengan seorang wali murid kepala sekolah SD di Brebes, Jawa Tengah ini mengeluarkan siswanya yang masih duduk di kelas 2 SD. Seorang siswi kelas 2 SD Negeri Kedung Oleng 01 di Kecamatan Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah menjadi korban permusuhan kepala sekolah dengan orang tuanya. Siswi tersebut dikeluarkan dan dikembalikan ke orang tuanya oleh pihak sekolah per hari Jumat lalu. Pertikaian wali murid dengan kepala sekolah diawali dari sejumlah kebijakan pihak sekolah yang diprotes orang tua siswi melalui grup WhatsApp wali murid di sekolah tersebut. Komentar-komentar orang tua siswi di grup WhatsApp dinilai menyudutkan pihak sekolah. Ya, itu karena waktu itu kan sudah berulang kali ya, manusia kan kesabarannya terbatas, juga bukan malaikat, pasti punya hilaf. Nah pada saat itu saya membuat itu karena kan itu Bapak ada WA ya, saya ada WA dari grup wali siswa yang awalnya itu berkaitan dengan pelaksanaan penilaian akhir tahun. Itu awal dari situ, penilaian akhir tahun yang semula tanggal 3 karena naskah belum datang, kan akhirnya mundur gitu. Nah wali siswa kan tanya, tapi kan tanyanya tidak pada pihak sekolah, tanya-tanya di grup begitu. Lah itu ada kata yang menurut saya sakit gitu. Tapi setelah dilakukan mediasi antara wali murid dan kepala sekolah,
surat keputusan dikeluarkannya sang siswi akhirnya dicabut kembali. Sementara itu, orang tua siswi yang dikeluarkan menyatakan anaknya mengalami trauma. Meski pihak sekolah telah mencabut keputusannya, namun ia belum bisa memastikan anaknya akan kembali ke sekolah tersebut atau pindah ke sekolah lain. Belum bisa memutuskan sekarang. Gimana lihat anaknya nanti, soalnya mentalnya itu kan pasti kan. Ya, setelah kejadian kemarin, ya, pasti mental itu pasti psikologis anak seperti apa sih? Ya pasti ya kayak ada rasa trauma pasti ada. Makanya saya kan gimana lihat nanti kalau misalnya anak sayanya udah bisa biasa lagi ya bisa berlanjut, atau enggak ya terpaksa pindah. Dari Brebes, Jawa Tengah, Tri Handoko, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui kronologis kejadian dari dikeluarkannya siswa SD ini, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Ibu Nisrina Nur Ariko selaku wali murid, dan juga ada Bu Carida selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes. Mungkin pertama saya mau ke Bu Nisrina terlebih dahulu. Bu Nisrina, ini sebetulnya apa yang dibahas dalam percakapan di WhatsApp, Bu? Ya sebenarnya kan percakapan biasa ibu-ibu kan ada khusus yang ibu-ibu wali murid itu ada grup khusus memang buat kadang kan kita buat bahas-bahas biasa urusan sekolah atau kadang bahas-bahas urusan di luar sekolah gitu. Itu sebenarnya nggak sebenarnya nggak menunjukkan ke siapa-siapanya, nggak, cuma memang itu kan lagi membahas tentang tes gitu. Cuma memang saya ada salah kata itu, cuma jadi ada yang ada yang ngaduin gitu dari sesama wali siswa itu yang ada di grup itu, ada yang mengadukan gitu. Padahal itu memang grup khusus memang untuk pembahasan antar wali siswa aja gitu, udah nggak ada gurunya memang itu, tapi ada yang mengadukan gitu. Akhirnya sampai ke wali kelas menyampaikan ke kepala sekolah gitu. Oke, Bu Nisrina, apa yang kemudian dikeluhkan yang menjadi poin permasalahan dalam grup tersebut? Sebenarnya sih nggak ada yang dikeluhkan ya, nggak ada yang dikeluhkan sebenarnya. Cuma itu sebenarnya salah paham aja, karena kan dari awal kan ada pemberitahuan tes hari Jumat. Katanya kan diajukan gitu, harusnya tanggal 10, diajukan tanggal 7. Kalau dari kabupaten lain memang tanggal 3 memang. Makanya saya nanya, Bu, kalau mau diajukan kenapa nggak Senin kemarin gitu. Terus kata Bu wali kelasnya katanya, iya memang naskahnya baru datang gitu. Ya udah, kalau saya ya makasih, udah gitu saja. Tapi berlanjut ke grup sebelah, grup yang memang khusus ibu-ibunya aja. Temen saya ada yang bilang gitu, di SD lain aja di desa ini udah selesai gitu. Iya gitu. Lantas terus bagaimana Bu ceritanya? Ya, Ibu, itu, lantas bagaimana ceritanya kemudian anak SD-nya ini dikeluarkan dari sekolah? Apa yang disampaikan oleh pihak sekolah kepada keluarga? Nah, setelah chat itu sampai ke sekolah, hari Jumatnya anak saya tes, saya dipanggil ke sekolah. Terus ditanya, maksudnya apa ngomong ini gitu kan. Tapi karena saya memang mengakui, memang saya mengatakan itu, walaupun saya nggak menunjukkan ke siapa gitu, tapi saya memang merasa itu, oh iya Bu, saya minta maaf, saya memang mengatakan itu, ya saya minta maaf, saya memang salah kata gitu. Walaupun saya nggak menunjukkan ke siapa, ya saya minta maaf gitu. Tapi saya dibentak-bentak, saya di ini gitu ya. Akhirnya saya memang udah benci sama kamu semenjak kamu protes yang masalah vaksin itu gitu. Memang sebelumnya kan saya ada protes masalah vaksin, karena dulu kan ada masalah vaksin, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, sedangkan waktu itu anak saya sakit. Wajar saya sebagai orang tua, anak sakit divaksin, wajar saya protes gitu. Apalagi nggak ada pengumuman sebelumnya, nggak ada info sama sekali ke guru, ke wali murid, wajar saya protes gitu. Nah tapi karena protesnya saya itu menyebabkan kepala sekolah itu jadi nggak suka sama saya, jadi benci sama saya, ditambah ada masalah ini. Akhirnya saya itu makin benci, saya itu memang benci sama kamu semenjak masalah vaksin itu gitu. Udah mulai sekarang anak kamu udah nggak boleh sekolah di sini, saya keluarkan dengan tidak hormat gitu. Saya minta kebijakan, Bu, tolong Bu, enggak, saya nggak mau punya wali murid kayak kamu, saya juga nggak mau punya murid
kayak dia apa mamanya seperti Oke. itu gitu. Ibu, tolong Bu, iya. Oke, Bu Nisrina, kami juga sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes, Ibu Carida. Ibu Carida masih bersama kami? Iya, selamat siang Mbak. Oke, Bu Carida, tanggapan Anda dari kasus ini, ada orang tua siswa yang protes, kemudian kepala sekolah tidak terima hingga akhirnya mengeluarkan anak. Apakah pantas, Bu? Sebenarnya dengan melihat kronologis ini ya, antara orang tua siswa dengan kepala sekolah itu kan sebenarnya ada permasalahan personal berdua orang dewasa. Nah, imbasnya anak yang dikeluarkan ini sebenarnya sangat tidak adil jika anak yang menjadi korban ketika ada persoalan antara wali siswa dengan kepala sekolah. Oke, lantas Bu, Dinas Pendidikan apakah juga sudah mungkin bermediasi ataupun berkomunikasi lah ke pihak sekolah dan juga memanggil pihak orang tua untuk duduk bersama begitu membahas mengenai masalah ini? Ini gambar yang sedang terlihat ini adalah hasil mediasi Dinas Pendidikan melalui kasih kurikulumnya, kurikulum dan kesiswaan Pak Fauzan. Saat itu langsung hadir hari Sabtu pagi, mediasi bersama dengan orang tua siswa, dengan para teman-teman pemerhati pendidikan, dengan kepala sekolah di ruangan ini adalah hasil mediasi dari dari Dinas Pendidikan, Mbak. Oke, artinya hasilnya apa nih Bu? Mungkin bisa diinformasikan kepada kami. Jadi hasil mediasi pada hari Sabtu pagi itu yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan melalui kasih kurikulum Pak Fauzan, kemudian hadir juga Ketua Korwil Campak Jawawi, hadir juga difasilitasi oleh pekerja kepala sekolah Pak Mas Rukan, itu hadir di sekolah tersebut bersama dengan kepala sekolah, wali siswa, dan juga para pemerhati pendidikan di lingkungan Kabupaten Brebes. Hasilnya bahwa kami memerintahkan agar kepala sekolah cabut surat yang sudah dikeluarkan pada hari itu untuk dicabut agar prinsipnya anak harus kembali bersekolah. Kemudian yang kedua, urusan terkait dengan persoalan antara wali siswa dengan kepala sekolah itu menjadi urusan di luar hak anak untuk bersekolah. Artinya jangan dicampur adukan persoalan orang tua, yang dikorbankan adalah anaknya. Jadi pada hari Sabtu itu dilakukan mediasi bersama dan alhamdulillah sudah ada kesepakatan untuk saling bisa menerima. Kepala sekolah juga sudah mencabut surat pengeluaran anak tersebut dan bisa untuk kembali bersekolah di sekolah tersebut. Tapi jika memang secara psikologis anak nantinya merasa tidak nyaman, itu akan difasilitasi pindah sesuai dengan harapan anak dan orang tua wali siswa. Jadi kami tetap akan memantau perkembangan yang terjadi kasus di sekolah tersebut. Oke, Bu Carida, ini kan tadi Ibu katakan bahwa ini adalah permasalahan masalah pribadi begitu dan anak yang menjadi korban. Apakah Dinas Pendidikan ini menyediakan trauma healing karena ada kekhawatiran mungkin anak tersebut trauma begitu dengan apa yang ia alami? Sudah hari Sabtu itu juga kami menghadirkan dari Dinas DP 3KB ya, itu hadir di sekolah itu dalam rangka untuk pendampingan traumanya siswa. Jadi kami melakukan upaya-upaya ada pendampingan terhadap siswa melalui Dinas Ibu, DP 3KB. tampaknya ada gangguan komunikasi kita terputus, Ibu Carida. Kami akan beralih ke Bu Nisrina kembali. Bu Nisrina masih bersama kami? Ya. Bu Nisrina? Oke, Bu Nisrina, kondisi anak Ibu saat ini seperti apa? Pilihan apa yang kemudian Anda akan terapkan begitu, pindah sekolah atau tetap bersekolah di situ? Kalau untuk sekarang sih anak udah mulai ceria lagi. Kalau untuk kedepannya masih berlanjut atau pindah, saya belum bisa memutuskan sekarang.
Oke, saya mau kembali ke Bu Carida. Bu Carida ini sempat ada gangguan komunikasi. Mungkin bisa dilanjutkan langkah preventif apa yang kemudian sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan agar hal-hal ini tidak terjadi lagi Bu ke depannya di sekolah-sekolah, Bu Carida? Iya, siap. Jadi langkah yang sedang kami tindak lanjuti adalah melakukan pembinaan pagi tadi. Itu ada pembinaan dari melalui Korwilcam dan K3S untuk datang ke sekolah Kedungoleng 1, pembinaan terhadap guru-gurunya dan kepala sekolahnya. Kemudian jam 11 siang ini kepala sekolah dan wali kelas didampingi oleh Ketua Korwilcam dan Ketua K3S saya undang di Dinas Pendidikan dalam rangka pembinaan secara personal khusus agar kepala sekolah tidak melakukan tindakan yang sama. Sehingga preventif kami itu akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pembinaan kepada kepala sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Brebes. Dan untuk pendampingan dari TP3KB terkait dengan psikologis anak, itu tetap kami upayakan agar anak itu tidak trauma. Dan sebenarnya ini bukan masalah trauma dan tidaknya anak, karena anak tidak punya masalah apapun dengan pihak sekolahan. Yang punya masalah awal adalah orang tua ketika menanyakan program seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nisrin. Sehingga sekali lagi Mbak, bahwa anak itu sebenarnya tidak punya trauma apa jika sekolah di SD Kedungoleng 1 itu. Sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, Bu Nisrina juga selaku orang tua murid. Terima kasih sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga ini pembinaan dilakukan dan tidak ada lagi ya hal-hal seperti ini, anak jadi korban begitu. Selamat siang Ibu-ibu. Ya, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, benang kusut kasus pembunuhan Vina dan Eki ini mendorong divisi dari Propam Polda Jawa Barat turun tangan. Ya, tak hanya memeriksa penyidik yang menangani kasus 2016 silam, Vina dan Eki juga dikabarkan memeriksa Ibtu Rudiana yang merupakan ayah korban Muhammad Rizky alias Eki. Tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Barat akhirnya turun tangan untuk mengurai pengusutan pembunuhan Vina Eki. Sepanjang Kamis malam, tim Propam mendatangi Polres Cirebon, Jawa Barat untuk memeriksa penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina Eki di tahun 2016. Selain Propam, Inspektorat Khusus juga dikerahkan ke Polres Cirebon. Dan sudah dilakukan. Bahkan kemarin kami mendapat dari Polda Jabar, Irwas, Irsus dengan Propam sudah melakukan ya audit gitu kan, secara pra dulu. Nah nanti ketika sudah dapat bukti-bukti baru diadakan gelar perkara khusus yang akan mengundang berbagai pihak yang diperlukan. Mungkin bisa saja nanti pihak korban diundang juga, termasuk juga pihak daripada tersangka ini nanti akan diundang. Jadi kalau di Polri sudah dilakukan. Selain memeriksa penyidik kasus Vina Eki, Propam juga dikabarkan memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky alias Eki. Saat kejadian pembunuhan Eki 8 tahun silam, Ibtu Rudiana menjabat kanit narkoba yang ikut meringkus 7 terpidana. Tim Fakta TV One 24 Mei lalu menemui Ibtu Rudiana yang saat ini menjadi Kapolsek di wilayah Cirebon. Tim Fakta menanyakan soal penangkapan 7 tersangka kasus Vina Eki 8 tahun lalu. Mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Gini, mohon maaf ya, bukan saya terima wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil nih. Siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi terhubungi Pak Rudiana tapi centang, Pak. Gitu. Nanti saya minta ulang kontaknya aja boleh, ya. Terus sama ini, Pak, ya. Kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja, Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya, Pak ya? Makanya mungkin nanti saja ya, Mbak ya. Punten. Karena
hal ini tetap kita koordinasi ke pimpinan, bukan saya tidak mau, mampu tidak bisa ya. Saya sementara pengen tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya menyampaikan. Oke. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya, Pak di masyarakat. Nanti saya minta mohon media juga pasti. Siap, siap. Boleh? Pak Rudiana, Ya. siap. Ya. Oke, Ya. Makasih ya Pak. Ya. Ibtu Rudiana juga merilis video pada 17 Mei 2024 lalu dan berpesan agar masyarakat tidak mengeluarkan pernyataan yang menyakiti keluarga korban. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi baik dari kepolisian ataupun dari Ibtu Rudiana soal pemeriksaan oleh Propam Polda Jabar Kamis lalu. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Lalu apa perkembangan terbaru dari Polda Jawa Barat? Pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami Kurnia Amal langsung dari Mapolda Jawa Barat. Amal, informasi terbaru dari sana, silakan. Betul sekali, memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum Peggy Setiawan, hari ini memang tidak ada giat untuk pemeriksaan saksi-saksi maupun giat pemeriksaan dari tersangka Peggy Setiawan di Mapolda Jawa Barat. Namun rencananya Rabu esok ini akan digelar pemeriksaan dengan menggunakan alat poligraf yang merupakan alat pendeteksi dari kejujuran untuk mengungkap kasus dari kematian Vina dan juga Eki pada tahun 2016, di mana Rabu esok ini rencananya Peggy Setiawan yang merupakan tersangka dalam kasus ini akan diperiksa menggunakan alat poligraf, di mana nantinya apakah dalam kesaksiannya itu kesaksian kemarin saat BAP, keterangan dari Peggy Setiawan ini berkata jujur atau tidak. Serangkaian pemeriksaan ini juga telah dilakukan oleh Mapolda Jawa Barat. Kemarin juga telah dilakukan tes psikologi, di mana untuk rangkaian tes psikologi ini dilakukan selama kurang lebih 2 hari, di mana dalam rangkaian tes psikologi tersebut tim dari Mapolda Jawa Barat ini mendalami terkait intelijensi, afeksi dan juga kemampuan motorik dari Peggy Setiawan. Adapun untuk kemarin, jika kita lihat proses pemeriksaan ini memakan waktu 7 hingga 8 jam dengan melibatkan 3 psikolog dari luar Mapolda Jawa Barat. Dan jika kita lihat pada hari pertama kemarin, pemirsa, bahwasannya untuk tes psikologi di hari pertama kemarin ini lebih kepada tes untuk menggambar dan juga menulis. Di hari kedua ini telah menggunakan alat bantu, di mana di hari kedua ini lebih didalami terkait tumbuh kembang dan juga pola asuh dari orang tua Peggy Setiawan ketika Peggy Setiawan ini berusia 18 tahun. Dan kemarin juga dalam rangkaian tersebut ada 5 tahapan tes psikologi, di mana pada hari pertama memang nampak ibunda dari Peggy Setiawan ini mendampingi Peggy Setiawan dalam hari pertama, namun pada hari kedua karena memang kondisi kesehatan ibunda Peggy Setiawan dan mengingat jarak antara Cirebon dan Bandung ini cukup jauh, kemarin di hari kedua Peggy Setiawan ini hanya didampingi oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Dan adapun pemirsa, untuk saat ini memang seperti yang kita ketahui bahwasannya sudah ada sekitar 7 saksi yang meringankan yang hadir ke Mapolda Jawa Barat, di mana ke-7 saksi ini meyakini bahwasannya Peggy Setiawan ini tidak berada di Cirebon ketika kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu. Kemarin juga disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan untuk apabila nantinya hasil dari tes psikologi ini tidak sesuai dengan
keinginan dari kuasa hukum, nantinya tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini akan melakukan tes psikologi ini secara mandiri. Dan juga kemarin dibahas terkait salinan BAP, di mana dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini juga telah menerima salinan BAP dan juga kemarin sudah mengajukan surat untuk penangguhan penahanan Peggy Setiawan, di mana kemarin untuk penangguhan penahanan sendiri ini juga telah diproses oleh tim dari Polda Jawa Barat. Untuk saat ini ada lebih dari sekitar 13 saksi yang dipanggil ke Mapolda Jawa Barat guna untuk melihat atau mencari titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dan adapun pemirsa, hingga sampai saat ini dari pihak Polda Jawa Barat ini belum memberikan keterangan kapan waktu dari rekonstruksi dari kasus ini, karena memang jika kita lihat prarekonstruksi ini telah digelar beberapa waktu lalu di Cirebon di 6 titik yang menjadi lokasi atau TKP dari pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Mapolda Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih laporan langsung Kurnia Amal dari Polda Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali Amal. Atas kesabarannya. Jadi saya datang ke KPK ini dengan niat baik sebagai seorang warga negara yang juga taat pada hukum. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita. Dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia. Sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya ya kami menyampaikan ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara. Terima kasih. Pak, ini informasinya bahwa mungkin dari penasihat hukum dulu, silakan. Sempat menandatangani soal keberatan ini. Baik, saya mau sampaikan satu hal. Bentuk penyitaan ya, tentu harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasto, bentuk-bentuk pemanggilan ya, ajudan lalu hadir dan langsung menggeledah dan sekarang menyita tentu wajib dan patut dipertanyakan. Mengapa? Karena penyidik kan bisa saja meminta langsung kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua, tentu ini menjadi catatan ya, bahwa apapun proses penegakan hukum mesti juga sesuai dengan prosedur, sesuai dengan asas-asas fairness. Ya.
Nah, oleh karena itu tentu Pak Hasto tadi sampaikan beliau keberatan berdasar dan valid. Ya. Kenapa nggak diminta langsung? Ya. Tentu ini menjadi pertanyaan. Apakah ini ya kaitannya dengan ya satu wewenang yang sah begitu? Nah, oleh karena itu tentu sebagaimana hal ini ya yang disampaikan Pak Hasto, kita keberatan. Bang, apakah memang ada kaitan atau ada dugaan misalkan alat bukti sehingga HP itu harus disita atau dalam kepentingan apa dalam penyitaan tersebut yang dimaksud? Ya itu tadi ya. Jadi kami sampaikan yang namanya bentuk penyitaan itu ya, tentu harus melalui prosedur. Tentu harus melalui tata cara. Ya. Jadi ini HP-nya Pak Hasto, ya biasa adalah yang namanya penyitaan harusnya diminta kepada yang bersangkutan dong. Ya. Masa yang punya HP A, ya nggak diminta dari yang langsung, gitu loh. Ya. Padahal sekarang ini Pak Hasto datang secara kooperatif, datang sebagai warga negara yang patuh, datang sebagai sekjen PDI Perjuangan yang menghormati proses hukum. Tapi dibeginikan, apalagi orang biasa, apalagi orang yang mungkin tidak punya jabatan begitu. Nanti kita pikirkan, tim kuasa akan selain HP yang disita apalagi. Jadi terima kasih karena memang belum masuk pada pokok perkara, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Belum masuk pokok perkara aja sudah 4 jam. Ya. Makasih. Sudah ya, cukup. Makasih. Ada. Ya, kita lanjutkan apa kabar Indonesia siang pemirsa. Ini di wilayah Kota Bandar Lampung, stok gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg mengalami kelangkaan. Kelangkaan ini terjadi sejak sepekan terakhir setelah aturan baru pembelian gas LPG 3 kg harus menunjukkan KTP berlaku 1 Juni 2024 kemarin. Stok gas LPG 3 kg di tingkat agen dan pangkalan di Bandar Lampung mengalami kelangkaan. Banyak masyarakat mengeluhkan kelangkaan gas melon tersebut. Di antaranya di pangkalan gas LPG di Kelurahan Nusantara Permai, Kecamatan Sukabumi, Lampung, yang mengalami kelangkaan gas LPG 3 kg. Menurut pemilik pangkalan, kelangkaan terjadi sejak sepekan lalu, setelah adanya aturan baru pembelian gas LPG 3 kg yang harus menunjukkan KTP. Pihak pangkalan LPG pasrah dengan aturan baru yang diberlakukan tersebut meski sebenarnya merepotkan. Mereka ada pekerjaan tambahan dalam penjualan gas LPG 3 kg, yakni memasukkan data pembeli dan melaporkannya di aplikasi Pertamina melalui ponsel berbasis internet. Ya, kalau bisa harapannya jadi lebih cepat, lebih banyak, jadi masyarakat nggak susah nyari gas. Ini ramai banyak yang nyari? Iya, dari mana-mana itu. Setelah diberlakukan, aturan pembelian gas LPG dengan KTP banyak dikeluhkan warga. Gas LPG 3 kg jadi sulit didapatkan. Dan selain itu, sebagian warga juga khawatir atas kerahasiaan identitas kependudukannya yang bocor, yang bisa saja disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab. Dibilang bagus ya bagus, cuman kan takutnya KTP itu kan disalahgunakan. Banyak contohnya tuh kalau misalnya kayak mau pemilihan apa begitu kan. Dikaitkan dengan politik. Nah itu. Aturan membeli gas LPG 3 kg harus menunjukkan KTP mulai diberlakukan sejak 1 Juni 2024 lalu. Tujuannya agar penyaluran gas LPG tepat sasaran. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, berkenaan dengan kelangkaan LPG 3 kg ini, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi terkini dari Lampung dan Jakarta. Pertama kita ke rekan kami Pujian Syah yang berada di Lampung terlebih dahulu. Pujian Syah, informasi dari Anda, apakah kelangkaan juga memang terjadi di daerah Lampung? Baik, Ana dan Vena, dapat saya kabarkan bahwa kondisi kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kg ini terjadi sejak sepekan yang lalu, di mana terdapat pembatasan atau penerapan aplikasi bagi masyarakat yang hendak membeli tabung gas 3 kg bersubsidi ini menggunakan kartu KTP, di mana
penerapan kartu KTP ini menyulitkan para pembeli ataupun agen, sehingga para agen melakukan kegiatan ekstra, yakni menginput data-data para pembeli yang hendak membeli gas bersubsidi 3 kg ini. Selain itu juga para pembeli juga dibatasin, di mana para pembeli yang telah terdaftar di aplikasi My Pertamina tersebut hanya dapat membeli 1 tabung gas 3 kg untuk masa pemakaian selama 2 pekan. Setelah masa pemakaian itu habis ataupun sebelum dari masa pemakaian yang diberlakukan selama 2 pekan tersebut, masyarakat yang KTP-nya telah terdaftar tidak dapat membeli gas LPG 3 kg. Selain itu juga dampak dari kenaikan atau kelangkaan gas LPG 3 kg ini membuat harga di pangkalan ataupun di warung-warung eceran mengalami kenaikan, di mana sebelumnya di warung eceran harga gas LPG ini dijual dengan harga Rp22.000 atau Rp23.000, sekarang menjadi Rp25.000 per tabung. Sedangkan untuk di agen atau di pangkalan harga gas LPG sebelumnya dijual harga Rp20.000, sekarang menjadi Rp23.000. Hal ini memicu atau berdampak dari penerapan pada 1 Juni lalu. Vena dan Ana. Ya baik, dari Lampung kita beralih menuju ke Jakarta. Pemirsa, sudah ada rekan kami Josephine Keja di sana. Keja, seperti apa respon dari masyarakat yang nampaknya ini juga kesulitan dengan langkanya gas LPG? Silakan Keja. Ya, Vena, Ana dan juga pemirsa, benar sekali bahwa di sejumlah daerah memang terjadi adanya informasi terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg atau gas melon. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu agen gas LPG 3 kg di Jakarta Timur. Nah, kita akan coba tanyakan langsung kepada Ibu Farida ya, Bu. Bu, selamat siang, Bu. Bagaimana, Bu, mengenai kelangkaan gas LPG 3 kg di Jakarta Timur ini terjadi nggak sih, Bu? Kami di Jakarta Timur gas 3 kilo nggak langka, cukup, stok cukup, aman. Tapi Bu, sebelum ini memang terjadi kelangkaan atau bagaimana, Bu? Kami tidak pernah terjadi kelangkaan, mau Lebaran, Tahun Baru, Natal, tidak pernah kejadian kelangkaan. Stok kami cukup. Nah, kalau menjelang hari-hari besar nih, Bu, ini yang paling dekat kan sebentar lagi Idul Adha. Gimana, Bu, untuk stok gasnya? Apakah aman, Bu? Stok gas kami aman, cukup. Berarti memang kalau misalkan hari-hari besar ini juga aman ya, Bu? Ya, stok gas kami kalau Lebaran itu kami punya disebut pangkalan siaga. Jadi Pertamina siap untuk melayani. Nah, Bu, kalau menjelang hari besar atau paling dekat ini ya Idul Adha ini harganya naik nggak, Bu? Barang kami tidak naik dan tidak turun, Mbak. Emang harganya sebegitu dari pemerintah. Berarti info untuk kelangkaannya memang tidak dirasakan ya, Bu, di Jakarta? Tidak, kami tidak merasakan kelangkaan. Baik. Terima kasih banyak waktunya, Bu Farida. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses selalu ya, Bu ya. Nah, itu dia Vena, Ana dan juga pemirsa. Nah, kita ketahui bahwa di Jakarta sendiri memang tidak terjadi kelangkaan. Sementara demikian, Vena, Ana kembali ke studio. Terima kasih laporan langsung Kezia. Kalau di Jakarta tidak langka, kalau di Lampung tadi ada kelangkaan yang dirasakan warga. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia? Saya akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Seorang pria di Jambi nekat menempuh perjalanan hingga berbulan-bulan lamanya demi menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah dengan menggunakan sepeda motor. Ya, aksi nekat ini dilakukannya hanya untuk menunaikan ibadah nazar orang tuanya yang semasa hidup. Inilah Ferry, warga Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo Jambi, yang nekat melakukan perjalanan menuju kota Mekah menggunakan sepeda motor Vespa miliknya untuk menunaikan ibadah haji. Aksi nekat ini sudah dicita-citakannya untuk menunaikan nazar orang tuanya yang saat hidup mengajak dirinya menunaikan haji menggunakan sepeda motor.
Ferry mengawali perjalanannya dari Jambi ke Pulau Batam dan melanjutkan perjalanan menuju Singapura dan Malaysia hingga hampir 2 bulan. Saat di perjalanan, Ferry juga mendapati banyak kendala, terutama kendala bahasa di setiap negara yang dilaluinya, karena banyak yang tidak mengerti dengan bahasa Inggris. Saat ini, untuk menuju kota Mekah, Ferry hanya mengandalkan petunjuk arah melalui handphone miliknya. Hingga saat ini, sudah beberapa negara yang dilalui oleh Ferry dan sampai saat ini dirinya sudah sampai di negara Myanmar dan akan melanjutkan perjalanannya pada esok hari. Karena ayah saya sudah bercita-cita untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci atau ke Mekah bersama saya, tapi beliau sudah duluan dipanggil Allah. Saya akan berusaha semampu atau sekuat tenaga saya dengan daya dan upaya yang ada. Saya akan mencoba untuk melakukan perjalanan ini untuk nazar untuk bapak saya. Ferry berharap dengan perjalanan menuju kota Mekah yang masih melalui beberapa negara lagi, tidak ada lagi kendala yang menyulitkan dirinya hingga sampai ke Tanah Suci. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Ya, bernazar untuk kemudian beribadah, ibadah haji begitu maksudnya. Iya, ini mungkin mulia ya untuk menunaikan ibadah haji, harapan dari kedua orang tuanya. Ya, kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia? Saya akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Ana, mungkin ada rekomendasi nggak siang menjelang sore ini? Kira-kira ada kulineran apa nih yang cocok? Ada, tentu saja buat Anda pemirsa menjelang dinner, makan malam nanti. Ini dari Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Pemalang. Ada sebuah warung pecak belut, sambal santan legendaris. Sudah berdiri 26 tahun. Nah, rasa pecak belut yang gurih dan rasa pedasnya sambal ini membuat kuliner ini diburu warga. Ini dia menu pecak belut santan legendaris yang dijual warung belut Bu Mei di Desa Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Setiap makan siang, warung ini selalu ramai diserbu warga dari berbagai daerah. Menu pecak belut yang dipadu dengan nasi hangat dan sambal santan memiliki cita rasa gurih dipadu dengan pedasnya yang menggugah selera makan. Dalam mengolah pecak belut santan, warung Bu Mei selalu menjaga kebersihan. Belut segar dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dicampur bumbu rahasia. Setelah itu digoreng hingga crispy. Tak lupa racikan santan pun disiapkan. Harga per porsi pecak belut sambal santan relatif murah. Dengan merogoh kocek Rp47.000, pembeli sudah bisa menikmati pecak belut sambal santan lengkap dengan lalapannya. Ya, awal kita buka sih sejak tahun 98 kayaknya ya Mas. 98. Harganya berapa Bu untuk satu porsinya Bu? Kalau sekarang sih satu porsinya sama itu 45, 47. 45, 47. Untuk variasinya apa aja Bu? Untuk bumbunya Bu? Kenapa? Untuk bumbunya apa aja? Ada menu apa aja untuk bumbunya? Ya kan itu kan belut sambal kan Mas? Belut sambal, terus ada yang santan juga ya? Ada, kalau sambal ya pakai biasa lah, terasi itu loh yang sambal kan, juga kasih santan ya juga bisa. Cukup enak, tapi cukup nikmati dan rasanya nikmat. Bumbunya itu pas, tapi kan pesen yang sama sambal santan itu rasanya gurih dan nikmat. Ini Pak. Warung belut Bu Mei sendiri buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai 9 malam. Karena keramaiannya, warung ini mampu menghabiskan puluhan kilo belut setiap harinya untuk disajikan. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan.
Nikmat dan menggiurkan sekali dari warung yang usianya sama seperti usia saya, nah 26 tahun. Pamer usia nih. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Ana Telita. Dan saya Vena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.